Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Humaira Putriasari dengan NIM 200203299 dari kelas Diwan 1C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja saya dari sebuah perusahaan pada PT Toyota Astra Motor. Profil singkat dari PT Toyota Astra Motor ini bergerak khusus di bidang penjualan sebagai distributor utama untuk penjualan di Indonesia. Sedangkan saham PT TMIN dimiliki oleh TMC sebanyak 95% dan Astra International sebanyak 5%. PT TMIN bergerak di bidang pembuatan mobil dan eksportir mobil. Terhitung sejak 15 Juli 2003, TAM berubah menjadi PT TMIN dan didirikan Toyota Astra Motor atau TAM sebagai distributor dengan kepemilikan saham yaitu PT Astra International Tbk sebesar 5% dan TMC 95%. Aktivitas utamanya yaitu sebagai pabrik perakit Toyota, pembuatan mesin, jig, dan komponen otomotif juga sebagai eksportir kendaraan Toyota dan part komponen kendaraan. Selanjutnya, visi misi dan tujuan dari perusahaan Toyota yaitu didirikan dengan tujuan sebagai perusahaan importir dan distributor produk-produk mobil Toyota di Indonesia. Di Indonesia, PT Multi Astra didirikan khusus untuk pabrik perakitan mobil. Visinya yang pertama menjadi perusahaan terbaik dan fleksibel, mewakili komitmen TMIN sebagai perusahaan manufaktur global untuk mengembangkan operasional manufaktur terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas global yang dapat dengan mudah menyesuaikan kebutuhan pasar di tiap negara. Yang kedua, menjadi perusahaan yang dikagumi mewakili komitmen TMIN untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Misinya membantu setiap orang dan barang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan nyaman melalui pembangunan berkelanjutan pada teknologi, produk, dan layanan dari otomotif. Selanjutnya ada logo dari perusahaan Toyota sendiri. Logonya itu pertama kali dikenalkan pada tahun 1990. Dalam logo tersebut terdapat 3 elips yang masing-masing memiliki arti. Yang pertama, elips itu melambangkan pelanggan Toyota. Elips yang kedua melambangkan komitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan. Elips yang ketiga, yang terakhir, melambangkan teknologi dan inovasi tanpa batas. Sistem ketenaga kerjaan dan layanan yang diberikan oleh perusahaan PT Toyota ini, yang pertama itu hari dan jam kerja operasional, ada hari kerja yaitu Senin sampai Kamis, dimulai dari pukul 7 sampai 15, 7.15 sampai 16.15 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada hari Jumat dimulai dari pukul 7.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Fasilitas yang diberikan dari perusahaan oleh karyawan terpenuhi dan terjamin nyaman supaya karyawan dapat maksimal dalam kerja juga semangat. Dalam fasilitas yang lengkap dan memenuhi menjadikan karyawan tidak bosan saat bekerja. Toyota selalu berupaya memberikan produk teknologi dan layanan yang melebihi ekspektasi pelanggan. Oleh karena itu, berbagai aktivitas continuous improvement terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang beragam dan pasar yang semakin dinamis. Serta demi memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, salah satu tantangan besar yang dihadapi Toyota di masa depan yaitu meningkatnya ekspektasi pelanggan, sehingga area purna jual yang menjadi komitmen kuat Toyota selama ini menjadi prioritas perbaikan dan peningkatan layanan. Selama ini, Toyota Astra Motor memberikan kemudahan bagi para pelanggan setia dalam mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan dari Toyota. Selanjutnya, ada struktur organisasi.
Strukturnya yang pertama ada Board of Directors. Board of Directors merupakan jajaran direksi yang berdiri dari Presiden Directors, Vice President, Directors, dan memegang manajemen tinggi di perusahaan. Yang kedua ada Corporate Planning. Corporate Planning merupakan struktur organisasi yang terpisah dari direktorat dengan seorang general manager yang mengepalainya. Yang tiga ada Direktorat Plan Center 1, yang keempat ada Direktorat Plan Center 2, yang merupakan area produksi TNMIN yang lain berada di Sunter 2 dan terdiri atas 4 divisi. Yang kelima ada Direktorat Plan Karawang TNMIN, memiliki plan Karawang yang tepatnya berada di kawasan industri KIIC atau Karawang International Industrial City. Yang keenam ada Direktorat Technical. Direktorat Technical merupakan direktorat yang menangani masalah teknik terdiri dari engineering dan divisi quality. Yang ketujuh ada Direktorat Plan Administration, terdiri atas satu divisi saja, yaitu divisi Plan Administration. Yang kedelapan ada Direktorat Production Control and Export Import. Itu merupakan satu-satunya divisi yang berwenang untuk mengatur penyediaan komponen untuk kebutuhan produksi. Yang sembilan ada Direktorat Purchasing, yang terdapat satu divisi saja, yaitu divisi Purchasing. Yang ke-10 ada Direktorat Finance and ESTB. Pada bagian ini terdiri dari dua divisi yang bertugas menangani masalah keuangan perusahaan dan sistem jaringan informasi internal atau Information Technology. Yang ke-11 yang terakhir ada Direktorat Human Resource atau General Affairs. Terdapat 3 divisi dalam direktorat ini. Secara umum, ketiga divisi ini bertugas untuk menangani masalah kepersonalian serta perawatan aset-aset fisik bagi perusahaan. Selanjutnya ada bagian dari waktu pelaksanaan dan wilayah pekerjaan. Dalam waktu pelaksanaan diawali dengan pengarahan di ruang auditorium PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN yang berlangsung dari pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Induksi tersebut membahas tentang sejarah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Lalu praktikan juga diberikan pengarahan tentang seperti apa berpakaian yang disarankan untuk melakukan pekerjaan di tempat tersebut. Selain itu, para praktikan juga diberitahu tentang peraturan dan tata tertib untuk anak praktik yang melakukan PKL di perusahaan tersebut, dan akhirnya melakukan setelah melakukan tersebut, melakukan pengarahan pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Uraian pekerjaannya itu ada eksportir kendaraan dan komponen mesin, packing and penning plant, merupakan tempat untuk barang-barang yang akan diekspor, terletak di area seluas 7.200 meter kubik dengan kapasitas mencapai 4.200 unit setiap bulan untuk komponen Avanza dan 5.000 unit setiap bulan untuk komponen Innova sendiri. Setelah dikemas dengan baik, komponen-komponen tersebut selalu diekspor ke Filipina, Malaysia, Vietnam, Afrika Selatan, dan juga Brazil. Permasalahan yang dihadapinya itu kurangnya pembimbingan yang detail saat terjadinya praktik kerja dan pemahaman yang masih kurang untuk dimengerti bagi para praktikan. Solusinya lebih baik di saat ada waktu luang, pelajari apa yang sudah diajarkan di PT Toyota Astra Motor oleh pembimbing yang mengajarkan, dan perbanyak pengalaman juga pengalaman dalam bekerja di dunia kerjaan. Kesimpulannya, praktikum ditempatkan di divisi Toyota Institute Indonesia untuk membantu operasional karyawan selama kurang lebih 2 bulan. Praktikan mengetahui proses-proses transaksi dan kegiatan yang dilakukan di divisi TIIN, dari terjadinya pemeriksaan dokumen hingga diterimanya dokumen tersebut. Dengan kata lain,
bisa disebut praktikan itu mengetahui alur kerja dan pengeluaran yang terjadi di divisi TIIN, dan praktikan mempelajarinya budaya organisasi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk memudahkan praktikan dalam komunikasi dan berbahan. Praktikan mengetahui pekerjaan yang dilakukan Departemen Training Operation Management dari PT Toyota Manufacturing tersebut atau TMMIN. Saran dari saya itu memahami dan mengkaji pengetahuan untuk modal dasar yang akan digunakan dalam bekerja dan memperluas wawasan seputar informasi terkait dengan yang lainnya. Yang diharapkan dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia meningkatkan kembali sistem yang telah ada agar lebih update terhadap masalah yang dihadapi. Memberikan job desk tetap kepada mahasiswa agar dapat fokus hanya pada pekerjaan tersebut. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.